Tuanku, Anda tidak tahu. Meskipun klan binatang hantu kami menduduki kekuasaan absolut di Laut Mati, masih ada beberapa pembudidaya hantu seperti Anda di tanah terbengkalai yang dapat menerobos dasar Laut Mati kami dan menyebabkan kerusakan besar dan bahkan mengancam klan binatang hantu kami. Pada saat ini, Iblis Hitam Mingzang tiba-tiba berbicara. Apakah ada pembudidaya hantu yang dapat mengancam kerajaan keluarga hantu binatang? Semua orang terkejut saat mendengar ini. Qin Chen juga sedikit mengernyit dan memandang Xuan Guilaomo. Meskipun Qin Chen belum pernah ke kota inti dari tanah terbengkalai, dia juga telah melihat banyak penguasa area terlarang. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah Raja Hantu Senming dan Xuan Guilaomo. Yang lebih kuat adalah Guilong Guizu dan leluhur Iblis Darah. Penguasa makam kematian dengan sabit kematian sudah menjadi yang paling kuat yang pernah dilihat Qin Chen. Tetapi bahkan jika dia sekuat penguasa makam kematian, menurut Qin Chen, dia hanya bisa memburu beberapa binatang hantu di kedalaman dangkal Laut Mati. Jika dia masuk jauh ke dasar Laut Mati, dia tidak akan dapat menghindari bahaya tersebut. Belum lagi yang lainnya, bertemu dengan klan binatang guntur belut dewa saja sudah cukup untuk membuat mereka menggeliat, belum lagi mengancam kerajaan klan binatang hantu. Xuan Guilaomo juga mengerutkan kening, Tuan. Meskipun tanah terlantar saya sangat kuat dan ada banyak orang kuat, tetapi di kedalaman Laut Mati, hanya ada sedikit orang yang dapat menahan niat membunuh di Laut Mati, dan dapat mengancam kerajaan binatang jiwa. Xuan Guilaomo telah bertarung di Laut Mati sepanjang tahun, jadi dia tentu sangat akrab dengan hal ini. Kekuatan dari binatang hantu bukan karena kekuatannya, tapi karena letaknya jauh di dalam Laut Mati. Tempat ini penuh dengan niat membunuh dari Laut Mati. Umumnya, penguasa area terlarang akan kesulitan untuk bertahan hidup di sini, apalagi menimbulkan ancaman bagi kerajaan binatang hantu. Tuanku, saya tidak berbicara omong kosong. Sebelum Anda, ada pembudidaya hantu yang masuk ke kedalaman Laut Mati saya dan membantai, bahkan membunuh semua udang hantu Luo Xiao di klan binatang hantu saya. Ucap Iblis Hitam Mingzang berbicara dengan sungguh-sungguh. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Dia bahkan bisa mengendalikan sebagian kekuatan Laut Mati. Dia telah menerobos ke dalam Laut Mati saya berkali-kali untuk membunuh. Ya, itu benar, justru karena pembudidaya hantu inilah saya memiliki semua saluran transmisi di kedalaman Laut Mati. Ucap Keong Babel dan binatang hantu lainnya juga berkata satu demi satu. Membunuh silsilah udang hantu Luo Xiao. Bagaimana ini mungkin? Ucap Xuan Guilaomo terkejut. Udang hantu Luo Xiao adalah klan binatang hantu yang sangat kuat. Bahkan jika kita bertemu mereka di laut, kita harus menghindarinya untuk sementara. Apa yang Anda bicarakan mungkin bukan satu pembudidaya hantu, tetapi pekerjaan banyak pembudidaya hantu di tanah terlantar. Tidak, itu hanya satu pembudidaya hantu. Ucap Iblis Hitam Mingzang berkata dengan dingin, orang ini sulit dipahami, metodenya luar biasa, dan metode pelariannya luar biasa. Itu sebabnya kami sangat waspada. Jika banyak pembudidaya hantu bertindak bersama, kami akan cukup untuk menyergapnya. Hanya satu pembudidaya hantu, menghancurkan klan udang hantu Luo Xiao. Ucap Xuan Guilaomo tampak terkejut. Melihat tatapan Qin Chen, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, memang ada banyak orang kuat di tanah terlantar misalnya, leluhur Yan Hun, penguasa penjara hitam, dan lainnya. Mereka semua adalah orang kuat yang akan memasuki alam tingkat puncak. Mereka telah menjabat sebagai penguasa kota dari kota yang terbengkalai, tetapi meskipun mereka kuat, mereka hanya sedikit lebih kuat dari penguasa makam kematian dan Guling Guizu. Sangat tidak mungkin untuk mengancam kerajaan binatang hantu. Ucap Xuan Guilaomo masih tidak mempercayainya. Di sampingnya, leluhur Iblis Darah juga mengangguk, Tuanku, orang-orang kuat teratas di tanah terbengkalai sangat mustahil bagi mereka untuk merajalela di tanah terlantar ini. Kecuali, seperti yang dikatakan Xuan Gui, kekuatan orang ini mendekati kekuatan senior Wan Gu. Hehe, saya adalah salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah di bawah komando Kaisar Yuming. Dengan kultivasi saya di masa lalu, mudah untuk menyapu tempat ini. Setelah mendengar ini, leluhur Wan Gu Ming tersenyum bangga. Xuan Gui dan Suesa masih memahami kekuatan leluhur ini. Dekat dengan kekuatan kehidupan Wan Gu sebelumnya. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Dia melirik leluhur Wan Gu Ming. Berdasarkan pemahamannya tentang niat membunuh di Laut Mati, jika dia ingin merajalela di sini,
dia setidaknya berada di puncak alam ketertiban, atau bahkan dekat dengan jenderal dunia bawah. Dan apakah ada orang sekuat itu di tanah terlantar ini? Qin Chen mengerutkan kening. Apa ciri-ciri orang ini? Ucap Qin Chen memandang iblis hitam Mingsang. Ada orang yang begitu kuat di tanah terlantar, dan tidak ada yang mengetahuinya, jadi Qin Chen tentu saja harus waspada. Tuan, saya baru saja bertemu orang ini belum lama ini. Dia membunuh pembudidaya hantu lainnya di tanah terlantar dalam badai laut mati. Saya secara khusus merekam gambar orang ini. Tuanku, Anda dapat melihatnya. Saat ini, Suimian Mingbei tiba-tiba berbicara. Saat suara itu jatuh, ia mengeluarkan sebuah gelembung. Di dalam gelembung tersebut, sebuah adegan muncul. Itu adalah adegan di mana Raja Kapak Hitam awalnya dikepung oleh cangkang neraka berwajah api selama badai laut mati. Raja Kapak Hitam, tidak mungkin. Melihat pemandangan itu, Suan Guilaumo menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Raja Kapak Hitam tidak lemah, dia hanya sedikit lebih kuat dari saya. Tidak mungkin itu dia. Bukan orang ini, semuanya, silakan lanjutkan adegannya, kata Suimian Mingbei buru-buru. Qin Chen dan yang lainnya terus menonton. Melihat Raja Kapak Hitam sedang dalam krisis, dua sosok tiba-tiba memasuki tempat kejadian. Itu dia, ucap Suan Guilaumo tampak terkejut, karena telah mengenali leluhur Jialuo Ming dan leluhur iblis bayangan. Dan setelah dia melihat sosok ini menyelamatkan Raja Kapak Hitam, dan kemudian membuat langkah kuat untuk membunuh Raja Kapak Hitam secara instan, wajah Suan Guilaumo berubah, dan matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mata Qin Chen juga menyusut. Kekuatan yang sangat kuat. Sekilas Qin Chen tahu bahwa Raja Kapak Hitam tidak percaya ketika dia diserang dan dibunuh oleh lawan, dia segera ingin menggunakan domainnya untuk melawan, tetapi dengan mudah ditekan oleh lawan dan dibunuh seketika. Kekuatan seperti itu jauh lebih unggul dari penguasa area terlarang manapun yang pernah dilihat Qin Chen. Puncak alam keteraturan, orang ini jelas merupakan puncak alam keteraturan, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Bagaimana mungkin? Ini. Saat ini, Suan Guilaumo masih shock dan sulit mempercayai matanya. Gelembungnya menghilang dan segalanya menjadi tenang. Qin Chen memandang Suan Guilaumo. Baru pada saat itulah Suan Guilaumo kembali sadar dari keterkejutannya dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuanku, ini Jialuo Mingzu, penguasa kota terbengkalai saat ini. Jialuo Mingzu adalah orang yang lembut dan baik hati. Dia hampir tidak pernah bermusuhan dengan orang lain. Itu sebabnya dia terpilih sebagai penguasa kota dari kota terbengkalai. Bahkan setelah dia mengambil alih posisi penguasa kota, dan kekuatannya paling mirip dengan penguasa makam kematian, bagaimana dia bisa? Ucap Suan Guilaumo tidak mengerti. Yang paling penting adalah Jialuo Mingzu telah mengasingkan diri di kota yang terbengkalai sepanjang tahun. Saya belum pernah mendengar dia menerobos laut mati. Ini, ucap Suan Guilaumo tampak terkejut. Bagaimana mungkin orang ini tidak pernah berkelana ke laut mati? Ucap iblis hitam Mingzang berkata dengan sungguh-sungguh, Tuanku, pembudidaya hantu ini telah berkelana ke kedalaman laut mati saya setidaknya selusin kali, dan tidak takut dengan niat membunuh laut mati. Jangan tertipu olehnya. Binatang hantu lainnya juga memiliki ekspresi suram. Sepertinya orang ini bersembunyi cukup dalam. Pikir Qin Chen menyipitkan matanya. Jialuo Mingzu yang disebutkan oleh Suan Guilaumo dan Jialuo Mingzu yang disebutkan oleh iblis hitam Mingzang sangatlah berbeda, jadi sulit untuk tidak menjelaskan sesuatu. Hahaha, menarik, ucap Qin Chen tiba-tiba tertawa. Kukira tanah terbengkalai ini memang seperti itu, tapi sekarang ternyata airnya lebih dalam dari yang kukira. Tuanku, kami di sini. Setelah terbang hampir sepanjang hari, iblis hitam Mingzang dan yang lainnya tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Di laut dalam di depan, pusaran air gelap besar muncul secara samar-samar, membentuk tekanan osmotik yang mengerikan dan menelan air laut mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Air laut mati yang tak terhitung jumlahnya terus memasuki pusaran gelap di depan, dan kekuatan ruang yang menakutkan menyebar, mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Tuanku, ini adalah tanah terlarang di laut mati, kata Suan Guilaumo dengan kaget. Oh. Qin Chen menyipitkan matanya sedikit dan melihat pusaran air besar di dasar laut jauh di depan. Dia melihat air laut mati yang tak terhitung jumlahnya di depannya berputar dengan keras dan terus-menerus tersedot ke dalam pusaran gelap, membentuk lubang hitam besar di angkasa.
Meskipun Qin Chen dan yang lainnya masih agak jauh dari pusaran air di depan mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan teror pusaran spasial ini. Itu adalah kekuatan mengerikan yang akan menghancurkan apapun yang terperangkap di dalamnya dalam sekejap. Namun bukaan pusaran air di dasar laut menyebar hingga ke atas, seperti angin puting beliung di dasar laut. Kakak, ada suasana familiar dari Xiao Xiao di sini. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Kakak, Xiao Xiao ingin masuk." Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting bagi Xiao Xiao di dalam. Sesuatu yang penting. Gumam Qin Chen memandang gadis kecil itu dan sedikit terkejut. Berdasarkan informasi terkini, Qin Chen telah mengetahui bahwa pusaran air di depannya adalah tempat lahirnya binatang hantu dan tempat munculnya gambar dewa laut, dan tempat ini juga laut terlarang yang merupakan tempat yang dikabarkan memiliki peluang untuk keluar dari laut mati. Terlebih lagi, Xiao Xiao juga cukup familiar dengan tempat ini, dan sepertinya ada sesuatu yang sangat penting baginya di dalamnya. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, Qin Chen yakin bahwa tempat ini kemungkinan besar menyimpan rahasia seluruh tanah terlantar bahkan lahirnya laut mati. Yang terpenting adalah jika dia ingin menyelamatkan Sisi, dia harus meninggalkan laut mati dan tempat yang terbengkalai, jadi dia harus pergi ke pusaran ini. Jangan khawatir, Xiao Xiao, kita pasti akan ke sana. Ucap Qin Chen memandang iblis hitam Mingzang dan Xuan Guilaomo, bagaimana cara memasuki tempat ini. Tuanku, klan binatang hantu saya tidak dapat memasuki tempat ini. Ucap iblis hitam Mingzang berkata dengan tergesa-gesa, pintu masuk ke pusaran bawah air ini ada di permukaan laut, dan klan binatang hantu saya tidak bisa mendekat sama sekali. Begitu kita mendekat, kita akan diserang oleh monster khusus di pintu masuk laut. Kekuatan tersebut membangkitkan niat membunuh dalam tubuh dan tubuh meledak hingga mati, mengakibatkan kematian jiwa dan ketidakmampuan untuk bertahan hidup sama sekali. Binatang hantu lainnya juga mengangguk. Xuan Guilaomo berkata, "Tuan, pintu masuk ke tanah terlarang laut mati terletak di laut. Namun menurut perkiraan waktu pembukaan tanah terlarang laut mati, sekarang hampir akan dibuka. Diperkirakan begitu banyak orang kuat dari tanah terlantar telah berkumpul. Tuan, menurut informasi yang dikirim kembali oleh mata-mata kelompok etnis kami, memang banyak pembudidaya hantu berkumpul di laut, dan banyak dari mereka adalah pembudidaya hantu yang disebut penguasa zona terlarang di sini." Ucap iblis hitam Mingzang berkata lagi. Qin Chen tersenyum, sepertinya semua orang telah tiba, jadi tunggu apa lagi. Dia menoleh untuk melihat iblis hitam Mingzang dan binatang hantu lainnya, "Kamu tidak perlu mengikutiku, ayo pergi." Sosok Qin Chen bergoyang dan terbang langsung menuju laut di atas, sementara Wan Gu Mingzu dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Sebelum pergi, Wan Gu Mingzu melihat kembali ke arah setan hitam Mingzang dan binatang hantu lainnya di bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghancurkan mulutnya. "Oh, makanan dasar laut yang enak, sayang sekali." Pada saat ini, di atas laut, sebuah pusaran besar terus mengalir, membentuk zona vakum yang menakjubkan di atas laut mati. Di luar kawasan terlarang laut mati, sosok-sosok menakutkan menjulang tinggi satu sama lain, melayang di langit, membentuk kelompok dan tim mereka sendiri. Masing-masing sosok ini memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Hampir semuanya adalah penguasa zona terlarang. Bagi dunia luar, mereka adalah eksistensi tingkat raksasa. Pada saat ini, orang-orang kuat seperti Guilong Guizu juga telah tiba di sini, membentuk kelompok-kelompok kecil, berbicara satu sama lain, maju dan mundur bersama, dan bertukar peristiwa besar baru-baru ini di tanah terlantar. Di kejauhan, berbagai suara diskusi bergema, ada yang terbuka, ada yang tidak jelas. Banyak mata tertuju pada sekelompok orang, Guilong Guziu, masing-masing dengan pikirannya sendiri dan matanya berkedip-kedip. Di antara mereka, yang paling kuat adalah dua mata yang memancarkan aura menakutkan. Mereka adalah penguasa penjara hitam dan leluhur Jiwa Yan, dua orang kuat yang diakui di tanah terbengkalai, yang keduanya menjabat sebagai penguasa kota. Kedua orang ini telah berlatih pengasingan di laut mati selama bertahun-tahun, dan banyak dari mereka sudah lama tidak bertemu. Pada saat ini, mereka merasakan aura menakutkan pada kedua orang tersebut, dan semua orang ketakutan. Namun kini mata kedua orang itu terfokus pada Guilong Guizu. Ketika mereka melihat Guilong Guizu, mereka berdua sedikit mengangguk dan tersenyum tipis di sudut mulut mereka. Tapi senyuman itu membuat orang merasa sedikit kedinginan.
Hal ini tentu saja membuat Guilong Guizu dan timnya terlihat murung dan merasa sedikit serius. Saudara Guilong, situasinya tampaknya sedikit buruk. Ucap leluhur buaya Void datang ke sisi Guilong Guizu dan berkata dengan ekspresi jelek. Abaikan mereka. Dengan air laut mati yang diberikan oleh Lord Hades, perlawanan kita terhadap niat membunuh di laut mati telah meningkat pesat. Saat kita bergabung, kita tidak lagi takut pada kekuatan apapun. Ucap Guilong Guizu tampak dingin dan tegas. Menyipitkan matanya, hanya saja hilangnya iblis naga Nihai dan yang lainnya terlalu aneh. Aku pernah melihat mereka sebelum berangkat dari kota yang terbengkalai, tapi sekarang tiba-tiba tidak ada kabar. Aku takut, sebaiknya kamu berjalan tidak sendirian di masa depan untuk menghindari kecelakaan. Mendengarkan percakapan semua orang, di tengah kerumunan, mata iblis tua Kongming berkedip-kedip, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Guilong. Guilong Guizu menoleh dan melihat ke atas, Saudara Kongming, ada apa? Iblis tua Kongming ragu-ragu sejenak dan berkata, tentang iblis naga Nihai dan iblis tua penjahat hitam, sebelumnya aku. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara di kejauhan, dan dua sosok terbang dari kejauhan dan tiba tepat di depan kawasan terlarang laut mati. Itu adalah leluhur Jialuoming dan leluhur iblis bayangan. Haha semuanya, aku terlambat turun, maafkan aku. Begitu Jialuoming Zu tiba, dia tertawa dan berkata sambil tersenyum lebar. Hahaha, Tuan Jialuo datang tepat pada waktunya. Zona terlarang laut mati belum dibuka. Tawa datang satu demi satu, dan bahkan penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun juga tertawa. Bagaimanapun, Jialuoming Zu diakui sebagai orang tua yang baik, dan semua orang akan memberinya wajah. Untuk sesaat, suasana yang sedikit khusyuk di lapangan tiba-tiba menjadi hidup. Di sebelah Guilong Guizu, iblis tua Kongming, yang hendak berbicara, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan terdiam. Kongming, apa yang baru saja kamu katakan? Ucap Guilong Guizu memandang Kongming dan bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa, ucap iblis tua Kongming memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Guilong Guizu memandang iblis tua Kongming dengan bingung, tapi tidak peduli. Hahaha, Saudara Guilong, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Pada saat ini, tawa keras datang, itu adalah Jialuoming Zu yang menyapa mereka satu persatu. Pada saat ini, dia datang ke sisi Guilong Guizu, tersenyum dan menangkupkan tangannya. Penguasa kota Jialuo, ucap Guilong Guizu juga tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kita sudah berhari-hari tidak bertemu satu sama lain. Aura saudara Guilong menjadi semakin mendominasi, dan semua saudara juga penuh energi. Saya sangat cemburu, ucap Jialuoming Zu menyapa satu persatu. Semua orang buru-buru membalas hormatnya. Semua orang bertukar beberapa kata, dan Jialuoming Zu tiba-tiba berkata dengan ragu, ngomong-ngomong, Saudara Guilong, saya mendengar bahwa Anda semua telah melihat wajah penguasa dunia bawah yang membunuh penguasa makam kematian. Saya tidak tahu di mana orang ini sekarang. Saya harap Saudara Guilong dapat merekomendasikan saya. Setelah mengatakan ini, Jialuoming Zu menghela nafas, saya selalu mengagumi orang kuat seperti ini. Semakin kuat orang-orang kuat di tanah terlantar saya, semakin besar peluang yang kita miliki untuk meninggalkan tanah terlantar ini. Sayang sekali aku tidak ada di sana ketika penguasa dunia bawah membunuh penguasa makam kematian dan yang lainnya. Jika tidak, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku, aku harus membujuk mereka untuk berdamai. Kita tidak boleh kehilangan keharmonisan karena beberapa hal sepele. Bagaimanapun, kita semua sama. Kita hanyalah tahanan yang terjebak di sini. Kita harus meninggalkan tanah terlantar ini bersama-sama. Itu adalah sesuatu yang perlu kita kerjakan dengan keras. Kata Jialuoming Zu memandang semua orang dengan mata sedih, jelas sangat menyesal atas kematian penguasa makam kematian dan yang lainnya. Tuan kota Jialuo, saya juga mencari mereka. Saya tidak tahu di mana mereka berada, dan saya belum melihatnya di sini. Ucap Guilong Guizu menggelengkan kepalanya. Aneh. Gumam Jialuoming Zu mengerutkan kening, aku sudah datang jauh-jauh sebelumnya, tapi aku belum melihat orang kuat lainnya. Bukankah mereka datang ke sini? Sekarang zona terlarang laut mati akan segera dibuka, tempat ini kemungkinan besar merupakan kesempatan bagi kita untuk pergi. Bukankah sebaiknya kamu datang ke sini? Ini sangat aneh. Sebelum dia selesai berbicara, Jialuoming Zu sepertinya merasakan sesuatu,
matanya tiba-tiba mengembun, dan dia diam-diam melihat ke air laut di bawah. Setelah leluhur Jialuoming memandangi air laut, di kejauhan, penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menunduk. Air laut mati di bawahnya tiba-tiba mulai bergulung, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan naik ke langit. Apakah ada binatang hantu? Saat itulah penguasa kawasan terlarang lainnya merasa ada yang tidak beres, dan mereka semua menundukkan kepala dan memandang dengan waspada ke air di bawah. Terjadi ledakan. Di depan mata semua orang, air laut di bawahnya langsung naik ke langit, seperti seekor binatang raksasa yang keluar dari air, dan beberapa sosok tiba-tiba terbang melintasi air laut dan muncul tepat di depan semua orang. Angin laut bertiup, dan air laut mati segera mengguyur tubuh orang-orang ini setelah mereka keluar dari air. Angin kencang membuat jubah orang-orang ini berkibar, dan mereka tampak megah dan luar biasa. Apakah itu leluhur iblis darah? Ada juga Raja Hantu Senming dan iblis tua Xuan Gui. Bukan, itu adalah penguasa dunia bawah dan kelompoknya. Kapan mereka memasuki Laut Mati? Melihat 4 sosok yang muncul dari Laut Mati, banyak penguasa area terlarang yang hadir mengubah ekspresi mereka, menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Air laut mati di inti laut pedalaman memiliki niat membunuh yang mencengangkan. Dengan banyaknya pembudidaya hantu yang hadir, berani memasuki laut di inti laut dalam mungkin tidak lebih dari jumlah tangan. Sekarang Qin Chen dan yang lainnya muncul langsung dari air laut, bagaimana ini membuat semua orang tidak terkejut. Menghadapi ketakutan semua orang, Qin Chen tidak menganggapnya serius. Dia hanya melirik orang-orang dengan ekspresi berbeda dan cahaya bersinar di sekitarnya, dan akhirnya matanya tiba-tiba tertuju pada penguasa kota Jialuo tidak jauh dari sana. Qin Chen tersenyum tipis, teman ini benar, penguasa makam kematian memang layak atas kematiannya. Selain penguasa makam kematian, Wan Ganshizun, hantu tua Jiuying dan lainnya yang tewas di tangan penguasa dunia bawah ini juga pantas menerima kematian mereka. Mendengar kata-kata arogan Qin Chen, wajah banyak penguasa area terlarang yang hadir tiba-tiba berubah sedikit, dan jejak kemarahan melonjak di mata mereka. Hah, pria yang gila. Ucap penguasa penjara hitam dan sekelompok orang ada di sana, dan Raja Hantu bergading raksasa itu mendengus dingin, tampak tidak senang. Apa? Nak, kamu tidak yakin? Ucap Wan Gumingzu menyipitkan matanya dan memandang Raja Hantu gigi raksasa dengan jijik, melihat ke atas dan ke bawah, dan mencibir, kamu sangat jelek dan banyak bicara, seolah-olah kamu takut orang lain tidak dapat menemukanmu. Kamu benar-benar sombong. Apa katamu? Ucap Raja Hantu bergigi raksasa itu gemetar karena marah, energi hantu dingin tiba-tiba muncul dari tubuhnya, samar-samar berubah menjadi binatang buas bergigi raksasa, mengguncang kehampaan, dan sepertinya menggigit leluhur Wan Guming. Ingin mengambil tindakan, ucap Wan Gumingzu melirik ke pihak lain, dengan ekspresi sarkastik di bibirnya, dan jejak aura jiwa yang mewakili puncak transendensi rangkap 3 tersapu dalam sekejap. Dalam sekejap, energi jiwa yang menakutkan melonjak di kehampaan di atas seluruh tanah terlarang laut mati, seperti badai, langsung bertabrakan dengan energi hantu menakutkan yang dilepaskan oleh Raja Hantu Gigi Raksasa. Dengan gemuruh, kedua kekuatan bertabrakan, dan Raja Hantu Gigi Raksasa memenuhi udara. Aura hantu menakutkan yang keluar langsung terguncang oleh aura jiwa leluhur Wan Guming, seolah-olah akan dihancurkan kapan saja. Untuk orang sepertimu, maju saja. Aku bisa melawan 10 dari mereka sendirian. Ucap leluhur Wan Guming dengan bangga. Aura jiwa yang menakutkan itu seperti badai, melonjak antara langit dan bumi, membuat orang merasa jantung berdebar-debar, seolah-olah hendak menelan Raja Hantu Gigi Raksasa itu kapan saja. Wajah penguasa hantu gigi besar berubah sedikit, dan dia mundur 3 langkah. Terkejut oleh aura leluhur Wan Guming, dia memandang penguasa penjara hitam ke samping dengan ngeri. Penguasa penjara hitam menyipitkan matanya sedikit, dan aura seperti jurang dari tubuhnya menghilang. Dengan lambaian tangan dan ledakan, aura yang mengejutkan Raja Hantu Gigi Raksasa itu segera terguncang. Ada jejak kesungguhan di matanya. Leluhur segudang tulang, ucap penguasa penjara hitam berkata dengan suara yang dalam. Siapa kamu? Hah, sepertinya kamu juga telah menyentuh alam puncak transendensi rangkap 3. Jauh lebih kuat dari sampah di sebelahmu, tapi sayang sekali masih jauh di belakang leluhur ini. Ucap leluhur Wan Guming dengan santai melirik penguasa penjara hitam, seperti Anda,
Ketika saya berada di bawah komando Kaisar, saya akan selalu berlutut dan berbicara ketika saya melihat Anda. Kamu, penguasa penjara hitam, orang ini terlalu sombong, kata Raja Hantu bergigi raksasa dengan marah. Jangan khawatir dulu, ucap penguasa penjara hitam menyipitkan matanya dan menatap leluhur Wan Guming, matanya berkedip-kedip. Dia telah mengetahui semua berita tentang Qin Chen dan yang lainnya dari komentar orang lain sebelumnya. Sekarang dia melihat leluhur Wan Guming dengan matanya sendiri dan merasakan aura jiwanya yang menakutkan. Penguasa penjara hitam langsung mengerti bahwa kabar yang mereka sebarkan memang tidak berlebihan. Kekuatan jiwa ilahi yang begitu kaya jelas merupakan kekuatan jiwa ilahi tingkat puncak transenden tingkat 3. Apakah orang itu benar-benar leluhur segudang tulang yang pernah bertugas di bawah komando Kaisar Yuming? Gumam penguasa penjara hitam, matanya berkedip. Di kejauhan, mata leluhur Yan Hun berkedip-kedip. Dibandingkan dengan penguasa penjara hitam, dia memiliki pencapaian jiwa yang lebih besar, dan samar-samar dia merasakan sesuatu. Ini jelas merupakan jiwa tingkat puncak transenden rangkap 3, dan ia sangat murni dan kuat, tetapi tampaknya telah terluka dan belum kembali ke tingkat puncaknya. Gumam leluhur Yan Hun memiliki cahaya dingin yang bersinar jauh di matanya. Penguasa lain dari area terlarang di area sekitarnya tidak mengambil tindakan saat mereka melihat penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun. Meskipun mereka marah atas kesombongan leluhur Wan Guming, tidak ada yang berani melangkah maju. Di sisi lain, Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikan hal ini. Pada saat ini, dia telah tiba di atas tanah terlarang di Laut Mati dan menatap ke bawah.